Baik, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas akhir yang berjudul Analisis Pemberlakuan Akuntansi Tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya E-Center Palembang. Sebelum saya ingin mempresentasikan tugas akhir tersebut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Jeremy Barspati, NPM 2019-01-0002. Baik, yang pertama kita akan mendefinisikan pengertian dari aset. Pengertian aset menurut FASB Statement of Financial Accounting konsep nomor 3 atau SAFCAC nomor 3 sebagai berikut. Aktiva atau aset adalah manfaat ekonomis mendatang yang mungkin akan diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan ekonomi tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang lalu. Menurut Salianti tahun 2013, aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Harta kekayaan ini harus dapat diukur dengan jelas dengan satu satuan uang dan diurutkan berdasarkan kecepatan perubahannya kembali menjadi uang kas dan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat harta peristiwa masa lalu yang dimana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu aset lancar dan aset tetap dan aset lain-lain. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar adalah uang, kas, dan aset-aset lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual untuk dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, aset tetap. Secara umum aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud. Yang ketiga yaitu aset lain-lain. Aset tetap berwujud adalah aset tetap yang dimana sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Sedangkan aset tetap tidak berwujud adalah aset tetap yang dimana umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Ya, contohnya berupa hak istimewa atau pemilikan posisi yang menggunakan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Sedangkan aset lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar atau investasi jangka panjang, aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Akuntansi aset tetap. Cara perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap mempengaruhi penentuan nilai perolehan aset tetap tersebut. Nilai perolehan aset tetap meliputi seluruh pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan dan menempatkan aset pada kondisi yang siap pakai. Pencatatan harga perolehan aset tetap. Dalam prinsip akuntansi yang lain, nilai aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran lain-lain agar dapat siap untuk digunakan. Sebagai contoh, harga beli mesin, biaya pengangkutan mesin yang dibayar sendiri, dan biaya pemasangan mesin adalah bagian dari harga perolehan mesin pabrik yang dibeli perusahaan. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Selama pengguna aktiva tetap, kita tidak bisa menghindari diri untuk pengeluaran dari aset tetap itu. Pengeluaran itu perlu kita ketahui dan dianalisis karena kemungkinan ada pengaruhnya terhadap harga pokok yang akhirnya mempengaruhi biaya penyusutan. Pengeluaran itu ada dua macam, yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Sedangkan pengeluaran modal yaitu pengeluaran yang dimana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktivitas aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak sering terjadi. Sedangkan pengeluaran pendapatan yaitu biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi menjadi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset-aset yang sudah tidak mempunyai manfaat lagi dapat dihentikan atau dijual, ditukar dengan aset lainnya. Penghapusan aset tetap. Jika aset sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi perusahaan dan tidak mempunyai nilai pasar, maka aset tetap tersebut akan dihapus atau dibuang dan tidak perlu diakui adanya kerugian akibat penghapusan aset tetap.
Jurnal untuk mencatat adanya penghapusan aset adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan di debit dan aset di kredit. Jika penghapusan aset tetap dilakukan sebelum masa penyusutan habis, maka harus diakui adanya kerugian dan penghapusan aset tersebut. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penghapusan aset adalah sebagai berikut, yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Depresiasi adalah biaya non-cash yang berpengaruh terhadap pajak. Pendapatan properti yang dapat didepresiasi harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, harus mempunyai umur manfaat tertentu dan umurnya harus lebih lama dari setahun. Yang ketiga, merupakan sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami peluruhan, kehancuran, usang, atau mengalami pengurangan nilai dari nilai aslinya. Dan yang keempat, bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan atau properti investasi. Depresiasi juga merupakan komponen penting dalam analisis ekonomi teknik karena dapat dipergunakan untuk mengetahui suatu aset sesuai dengan waktu. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengalokasikan depresiasi. Yang ketiga, dipergunakan untuk menjamin bahwa aset yang telah didepresiasikan dapat diperoleh kembali setelah masalahnya selesai. Yang keempat, dengan depresiasi dapat dipergunakan untuk pengurangan penggunaan pajak dengan jalan bahwa aset yang diinvestasikan diperhitungkan sebagai biaya produksi sehingga hal ini berkaitan dengan pajak. Metode depresiasi aset tetap ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan dalam bentuk alokasi harga perolehan aset yang disusutkan. 1. Metode depresiasi aset tetap berdasarkan waktu atau metode garis lurus, yang dimana metode garis lurus ini berdasarkan pada anggapan yang kegunaan ekonomis dari suatu metode jumlah angka. Yang kedua, metode pembebanan yang menurun. Depresiasi aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center. Metode depresiasi yang dipakai Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center sebagai dasar untuk menentukan tarif penyusutan adalah metode garis lurus atau straight line method untuk seluruh aktiva tetapnya kecuali tanah. Jurnal untuk mencatat penyusutan peralatan mekanis medis berupa ND, yak laser, kaperkotomi dengan harga perolehan peralatan tersebut sebesar Rp 259.375.000 dengan taksiran masa manfaat selama 8 tahun. Sedangkan akumulasi depresiasi alat yaitu Rp 32.421.875. Peralatan mekanis medis berupa ND, yak laser, kaperkotomi dengan harga perolehan peralatan tersebut sebesar Rp229.375.000 dengan taksiran masa manfaat selama 8 tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Berikut adalah perhitungannya. Tarif saldo menurun per tahun, yang dimana 1 per umur ekonomis dikali 2, sedangkan 1 per 8x dikali 1 per 8x 2 sama dengan 14. Berarti tahun ke-1-nya itu penyusutan itu sama dengan harga perolehan dikali tarif saldo menurun per tahun dalam kurung persen, yaitu yang dimana Rp 259.375.000 dikali 14% sama dengan 36.312.500. Pada tahun kedua, penyusutan harga perolehan dikali tarif saldo menurun per tahun dalam kurung persen 223.062.500 dikali 14% sama dengan Rp31.288.750. Buku tahun kedua inilah harga perolehan yang dikurang penyusutan tahun kedua sama dengan 223.062.500 dikurang 31.228.750 sama dengan Rp191.833.750. Sedangkan tahun ketiganya penyusutannya itu masih sama seperti menggunakan rumus yang tadi. Pada tahun ketiga mendapatkan 151.833.750, tahun keempat mendapatkan 164.977.025 dikali 14%, maka hasilnya tahun keempat yaitu 23.096.783.
Tahun kelima 122.017.007 rupiah. Tahun ke-6 104.934.626 rupiah. Tahun ke-7 90.243.778. Tahun ke-8 77.609.649 rupiah. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center. Pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dengan menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dan dapat mempertahankan standar kinerja suatu aset diakui sebagai beban oleh perusahaan dengan mendebet akun beban pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi oleh perusahaan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. Pencatatan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center sesuai dengan konsep standar akuntansi keuangan nomor 16.7 tentang pengeluaran setelah perolehan. Penghapusan dan pelepasan aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center. Selama kegiatan operasional perusahaan Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset tetap yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan aset tetap yang baik yang dimiliki hingga masih dapat digunakan. Jika ada kerusakan pada aset tetapnya, Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center melakukan perbaikan sehingga aset tetap tersebut dapat beroperasi lagi dengan baik meskipun harga perolehan sudah didepresiasi pada masa pemanfaatan aset tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center Palembang yang mana bergerak di bidang kesehatan dan membandingkannya dengan penghitungan depresiasi menggunakan metode atau saldo menurun ganda, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center Palembang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16. Perusahaan menerapkan harga perolehan sebagai dasar dalam mengukur aset tetapnya. Perlakuan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Saran berdasarkan analisis dan pembahasan, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dari pembahasan dari evaluasi diharapkan kepada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center untuk lebih memperhatikan kembali metode penghitungan depresiasi aset tetapnya sehingga mampu memberikan manfaat masa depan bagi perusahaan. Yang kedua, Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center sebaiknya melakukan penghentian atau pelepasan terhadap aset yang telah habis masa manfaatnya dengan cara menukar atau menjualnya. Implikasi hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perlakuan akuntansi aset dan tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang berlaku. Namun perusahaan masih harus lebih memperhatikan kembali perhitungan depresiasi aset tetapnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kurang salah kata atau kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.